Ini kan semua ada proseduralnya. Semua kan ada bukan kayak kita tes DNA terus langsung segampang kayak kita mau cek kesehatan yang lain kan, ataupun apapun itu. Ada proseduralnya semua. Ya ada langkah-langkah hukum yang harus dijalankan ya. Selama itu prosesnya berjalan dengan sesuai prosedur hukum, ya ayo. Karena kan sebenarnya gini loh. Ini kan bukan konsumsi publik sebenarnya. Aib yang mereka pribadi gitu. Cuman ya karena mungkin beliau adalah mantan pejabat publik termasuk dengan LM, ya sudah memang keadaannya begini ya. Ya ayo, semua masing-masing bisa melakukan langkah hukum, itu aja sih. Bang, sedikit Bang. Sebenarnya pernyataannya bagus. Sebenarnya gini, pernyataan dari RK itu kan melalui DVI ataupun pengadilan penetapan perintahnya kan, atau kesepakatan secara bersama. Sebenarnya gini, kami itu menyambut itikat baik sebetulnya. Ya dalam artian bahwa namanya upaya hukum itu semua orang Indonesia ini berhak ya, misalnya mau lakuin upaya hukum perdata, pidana itu semua punya hak. Cuman yang kita mau buktikan di sini adalah bahwa statement yang di sosial media itu simpang siur. Dan di sini baru ada kesempatan yang baik juga, baru kita bisa utarakan fakta-fakta yang ada di kita. Sama kalau misalkan dari sebelah bilang statement dia punya bukti, kita juga lebih banyak bukti kita. Banyak. Yang akan kita beberkan di upaya hukum. Kita ada bukti otentik. Real. Otentik. Ada saatnya kita bukan. Nanti saya spill dikit-dikit ya, tapi nggak masuk kamera. Nggak kamera lah. Bang, sedikit Bang. Itu kan Enggak, bukan buat Ya, dia. oke, Komunikasi bulan awal Nah, Mei. komunikasi awal. Ah, Oh, oke. komunikasi awal bulan Mei. Iya, komunikasi awal bulan Mei, lalu Iya. Juni Iya. 3 hari di Palembang kan? Iya. Oke. Boleh tahu nggak sih kelahiran anaknya sendiri itu di bulan apa, tahun berapa, dan tanggal berapa? Tadi untuk kelahiran anak itu di 26 Januari 2022. 26 Januari 2022. Iya, 26 Januari 2022 untuk kelahiran anaknya. Oke. Kalau kita bicara logika sedikit perhitungan HPL Bang ya, Iya. itu kan tidak masuk di akal. Iya, Dengan pertemuan bulan Juni ya. Oke, jadi menurut pengakuan dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu, alias kayak prematur ya, 37 minggu ya. Tidak 40 minggu, Kayak lebih gitu. cepat bukti. Lebih cepat. Itu Berarti dia. lebih lahir prematur ya. Iya, pengakuannya Nah, seperti itu dari hal itu klien. tapi sudah ada bukti untuk kelahirannya sendiri, Pak. Oh, Ya pastilah, sudah, kalau pasti kita ada bicara bukti. nggak mungkin kita berdasarkan Iya. tidak ada bukti. Ada akta lahir. Iya. Nah di akte lahir itu sendiri ayah kandungnya tertulis. Ada pencantuman nggak Bang? Karena kan Iya. ini bicara surat-surat negara Bang. Oke, untuk ayah kandungnya, awalnya itu di akta lahirnya itu kan ditulis dari ibu ya, dari ibu. Untuk dari ibu. Nah selanjutnya, tapi waktu di rumah sakit ya, Iya. di rumah sakit itu atas nama bapaknya itu siapa? Randi. Inisial R lah. Inisial R. lah. R. Randi. Nah itu inisial R. Nah itu katanya itu salah satu ajudannya, Ya. kayak gitu. Ketika di rumah sakit bukan di akta kelahirannya. Iya. Bang menyikapi bocor. Dan kita ada buktinya itu. Iya. Bang perihal list Nah ya sih, udah karena berita ini terlalu melebar dimanapun, karena Lisa sendiri nggak pernah statement kok. Cuman kan ya karena ini udah konsumsi publik, jadi selalu ada penambahan kosakata kan. Namanya kalau udah konsumsi publik kan selalu ada yang lebih pintar. Itu aja sih. tapi untuk bukti yang chatan itu gimana bang? Ya itu kan harus dibuktikan, kan ada prosedurnya untuk membuktikan itu. Ada harus ahli ataupun segala macam lah. Gitu nggak, kita bisa menyatakan bahwa itu benar atau enggak. Bang, tentang pertemuan LM dan hukum RK sendiri menjawab hoax itu, Bang. Ya semua bebas untuk memberikan opini. Siapapun bisa memberikan opini. Tapi kan kita berbicara di sini kan berdasarkan fakta. Itu aja. LM sendiri berarti punya bukti untuk Ya pasti dong. Ketika kita di sini berani press conference di sini semua dengan rekan-rekan wartawan, nggak mungkin kita cuman di sini cuman cerita halu dan hal yang lain. Pasti kita menyebutkan taktik bahwa ya ini kan suatu aib yang mereka pribadi sebenarnya kan. Dan pasti ada bukti yang kita pegang. Itu aja. Bang perihal Sebentar, sebentar. Nanti gini, kita ini sebenarnya wadahnya ada, bukti yang kita miliki akan kita buka dengan upaya prosedural hukum yang baik. Dalam artian apa nanti kita melakukan upaya hukum perdata atau pidana, itu sedang kami diskusikan dengan tim. Karena juga kan merawat anak sendirian, single parent itu tidak mudah gitu loh. Kita memahami psikologi klien kami juga kami lindungi. Dihujat netizen itu kan bukan suatu hal yang biasa. Jadi mohon pengertiannya. Kalau masalah bukti-bukti kita pastikan hari ini kita tidak buka. Ada wadahnya nanti di
upaya hukum baik itu di perdata maupun pidana, kurang lebih gitu ya. Iya, seperti itu. Bang, Kan mereka bertemu bulan Mei itu bang. Hmm. Itu pertemuannya tuh pendidikan kuliahnya. Bulan Ya, Juni. awal pertemuan. Nah, ini bicara apa nih? Komunikasi itu bulan Mei. Bulan Pertemuan Juni. itu bulan Juni. Kalau untuk bicara itu enggak, itu cuma acara event aja lah. Awal pertemuan dari situ lah. Kan segini juga, sebenarnya itu kan klien kami ini kan juga sebuah apa, konten kreator dia. Iya. Konten kreator dan Mantan model. mantan model lah. Dan dia diundang ke hotel itu adalah acara event, Iya. gitu loh. Event yang dimana acara tersebut hadir juga RK. Dan itu 3 hari. Ya. Masalah gimana ya, Ya. gimana? Hanya mereka dan Tuhan yang tahu lah. Hanya mereka Ya dan Tuhan mungkin yang di tahu. sini rekan-rekan tahu lah, paham mau ngapain kan. Bang, perihal biaya- Awal perkenalan LM sendiri memang dari salah satu influencer AA gitu bang. Oh enggak lah, itu kalau itu sih internal mereka yang pribadi Iya. tahu. Mungkin kan gini lah, kalau ada pun yang lain A, B, C, D sampai Z, ya kalau udah konsumsi publik kan ada momen mereka mungkin dia lagi down, lagi mereka bisa harus berbicara untuk lebih dikenal, ya mungkin momen tersebut dimasukin lah kalau itu. Kalau emang benar dia, ya tolong dipertanggungjawabkan. Kalau enggak ya kita akan mengambil langkah hukum yang lebih tajam buat dia. Tapi komunikasi sendiri LM dan AA sendiri emang ada pertemanan atau memang tidak ada apa-apa bang? Ya pasti ada pertemanan lah, tidak mungkin enggak. Itu aja. Bang, perihal mau membiayai sampai kuliah tapi 8 bulan ini Hmm. ditunggak gitu ya. Itu ada perjanjian tertulisnya atau seperti apa sih, Bang? Nggak ada lah, kalau itu internal lah, nggak bisa kita masukin lebih. Sekarang gini, kalau berbicara masalah pembicaraan tersebut, itu kan antara personal dia pribadi, konsumsi dia pribadi. Kita nggak tahu, hanya dia dan Tuhan yang tahu bagaimana pembicaraan dia. Dan kita nggak bisa menerka ataupun menebak atau jadi fitnah yang berlebihan untuk menebak-nebak sih, itu aja sih. Artinya untuk pembiayaan anaknya juga ada hitam di atas putih nggak sih bang? Nanti Itu dia kita- yang saya bilang, itu adalah internal. Nanti Tidak, kita buka. kalau bicara kita perjanjian ataupun misalnya perjanjian hitam di atas putih, emang ini lagi transaksi jual beli rumah ataupun kendaraan ataupun hal yang lain. Ini kan tidak ada, ini kan masalah hubungan. Nih, saya tanya kepada rekan-rekan kawan-kawan nih, ketika masalah hubungan pribadi kalian, apakah ada perjanjian? Pasti itu internal kalian pribadi. Masalah komitmen itu tidak dijalankan, itu masalah teknis di mana depan. Bang, ini kan bisa dibilang kan kasus ini Itu nggak ada. Ngawur. Kalau itu udah ngawur, ini tidak ada kepentingan buat politik, Iya. apapun, anything, nggak ada. Jadi ini adalah murni masalah aib mereka pribadi, personal hubungan mereka pribadi. Sebenarnya ini bukan konsumsi untuk yang nggak bagus buat di luar. Cuman karena emang posisinya dan keadaannya seperti itu, ya sudah. Jadi ini murni mereka pribadi, tidak ada disusupin apapun dan gimana pun. Itu aja. tadi kan Logisnya gini sebentar. Logisnya gini. Dia itu kan membiayai sampai pasca lahiran pun membiayai kok. Kalau orang membiayai seseorang, berarti kan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kita nggak mau berstatement, biar aja fakta yang membuktikan secara hukum gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya akan sebuah kesimpang siuran ini semua akan berakhir nanti di pembuktian material gitu. Kurang lebih Bang, gitu. Bang, ini kan tadi disebutkan sudah 8 bulan tidak dinafkahi hingga akhirnya Kalisa speak up di sosial media. Apakah jika nafkahnya terus diberikan sampai saat ini Lisa bakalan merahasiakan ini apa gimana Bang? Itu teknis lah, nggak bisa kita tebak-tebak, kita bukan dukun. Itu personal itu. Nggak bisa kita tebak ataupun enggak. Intinya sebenarnya ini memang munculnya kejadian ini memang sudah kehendak alam kali. Intinya gini loh. Intinya kenapa klien saya bisa speak up? Yang jelas ada mungkin pembicaraan internal mereka seperti apa dahulu kala, ya kan? Dan itu tidak terpenuhi. Dan saya kembali lagi, boys will be boys. Laki ya jadi laki lah, penuhi omongannya, itu aja. Bang, kemarin kan pihak RK lagi mempersiapkan laporan dugaan pencemaran nama baik. Mungkin respon Kalisa sendiri perihal hal tersebut seperti apa? Silakan aja sih, kalau upaya hukum kan masing-masing bisa tuh, masalah pencemaran nama baik atau apapun masing-masing kan bisa saling menjalankan kan, nggak ada masalah sih kalau itu. Rencana kapan tes DNA bang? Teknis itu nggak bisa dibicarakan sekarang. untuk laporan ke pihak polisian kapan? Teknis itu. Nanti kita update. Bang, bicara soal tes DNA ini, apakah saling menunggu atau seperti apa sih? Karena kalaupun saling menunggu ini tidak ada ketemu poinnya kapan akan melakukan tes DNA. Mungkin dari kedua belah pihak atau seperti apa akan membuka omongan pertemuan terkait masalah anak ini. Bicara DNA itu ada prosedur hukumnya semua. Kita negara hukum.
dan kita atur aturan tersebut. Artinya apa menunggu? Bukan menunggu, gimana nanti aja. Nanti kami diskusikan kembali ya. Nanti sama kami tim klien hukum juga. mendiskusikan kembali dan bagaimana berjalannya ya sudah. Tapi sudah ada pembukaan omongan bang antar sesama kuasa hukum baik dari pihak abang maupun dari pihak Ini kan kita baru Nggak ada share. lah. Belum, Kita kan belum, di sini kan belum cuma ada gini omongan. loh. Sini, maaf saya potong. Di sini kan kita supaya tidak ada simpang siur selama ini kuasa hukumnya siapa, terus ada yang klaim A B C D sampai Z. Ya, gue bilang you fucking bullshit about that. Jadi ya inilah saya kuasa hukum yang sah dan kita berjuang demi klien kita semuanya buat tujuan yang baik dari awal baik dan kedepannya untuk lebih baik. Bang, ini yang mungkin Lisa sendiri selama ini masih menjadi Kalau masing-masing saya rasa punya keluarga lah. Kalau masalah single parent Lisa juga udah berkeluarga. Bang, menanggapi AA yang mau melaporkan Lisa juga seperti apa, Bang? Silakan aja, semua kedua belah pihak itu silakan melakukan upaya hukum masing-masing. Tapi kita nggak konsen ke situ sih. Begitu. Karena bukan materi. Yang jelas ya kalau bicara hukum ya masing-masing kita pasti akan mengambil dari tim ini akan mengambil langkah hukum yang pasti ke depannya. Gitu aja. Keinginan dari Lisa sendiri, Bang, untuk saat ini penyelesaiannya seperti apa sih? Teknis nanti kita bicarakan seperti apa maunya. Bang, ini kan bisa dibilang kan kasus ini kan Kalau sampai ini melebar kemana-mana kan bukan dari statement Lisa sendiri. Mungkin kan namanya manusia kan pasti ada musuh, ada yang benci. Ya mungkin ada momen pas di sini dia menyebarluaskan. Ya itu dosa dari mereka masing-masing lah. Ya kan? Ketika dia punya teman dekat dulu seperti apa ya itulah. Jadi kalau itu sih yang penting selama klien saya tidak pernah buka statement ketika saya mulai dari menandatangani kuasa ataupun dia konsultasi sama saya suruh dia untuk mengikuti aturan saya dan dia mengikutinya sudah. Jadi adapun di luar yang bla bla ABCD itu ya saya nggak tahu. Semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa menilai. Apalagi kan sekarang kita zamannya digital nih kan. Semua bisa speak up, tapi kadang nggak tahu aturan dia untuk berbicara dalam porsi seperti apa. Bang, perihal rekaman suara ini kan diduga AI. Mungkin ada langkah hukum nggak dari Kalisa ini kan maksudnya jadi Pasti kita akan ngambil langkah hukum karena itu bullshit. Itu Artinya bukan dari pihak Lisa ya, Bang? bukan ada lah. Itu bukan dari pihak dari LM maupun RK. laporan sendiri nanti kapan Bang? Mungkin Teknis lah itu nggak bisa. Nanti pasti kita akan setiap perkembangan perkara ini karena ini udah menjadi konsumsi publik kita pasti akan mengundang rekan-rekan wartawan semua di sini. Ya intinya saya bilang kan di sini ini masalah personal dia pribadi. Ya di sini saya minta kerjasama wartawan juga semua kan ada yang keluarga mereka yang harus kita pikirkan juga yang tidak ada sangkut pautnya. Semua manusia bisa salah. Ya saya sendiri laki-laki juga pasti ya banyak masalah tapi ya tolong fokus pada perkaranya aja itu aja. Enggak. Lagi nggak mengandung sudah anak 2 dan dia nggak mengandung. Oh, sudah. Kondisi sekarang cuman ya gimana ya karena dia ngedrop dari semua efek sampingnya kan ke semuanya bukan cuman ke dia pribadi ke orang tuanya ke keluarganya lah sekitarnya itu aja. Berarti memang untuk pernikahan kedua ini sudah memiliki putri juga atau Iya sudah sudah ya. Kalau itu sudah. Berarti sudah lahiran ya Bang ya? Sudah. Bang, Lisa sendiri mengedepankan persoalan ini lebih kemana sih? Tes DNA kah atau terkait soal pembiayaan nakah? Kalau masalah perkara ini gimana baiknya aja lah. Sesuatu yang baik seharusnya selesai dengan baik. Dia pekerja kok. Bukan apa ya, saya bilang sebelumnya dia juga punya profesi sendiri. Jadi bukan dari saat momen ini dia mengambil keuntungan. Kalau dia emang niat jahat untuk mengambil momen, kenapa nggak dari dulu? Ketika beliau masih posisinya menjadi pejabat negara. Iya. Ataupun ketika pas ada saat momen dari pilkada dihantam di situ bisa kan, tapi tidak. Ini murni permasalahan pribadi dan komitmen sebagai laki-laki bagaimana pada saat kamu bicara dan selesaikan itu aja. kapan Lisa akan muncul ke publik Bang? Mungkin nanti kalau dia udah siap. Karena di sini berbicara masing-masing ini kan punya keluarga. Termasuk RK maupun LM yang nggak ada sangkut pautnya, mungkin ada saat momen mereka siap, mereka akan berbicara ke publik. Bang, intinya ini meminta pengakuan juga nggak sih Bang? Nggak usah. Terhadap anaknya? Ini kan udah saya bilang ini bukan masalah pengakuan ataupun segala macam. Ini masalah internal mereka, itu teknis mereka seperti apa komitmen dari awal pembicaraannya, itu aja sih. Ada teman? Tambahan Bang?
tambahan. Ya paling gini aja, saya garis bawahi ini tidak paling fundamental, tidak ada di sini agenda politik apapun. Pure murni hubungan pribadi ke pribadi. Jadi kalau di luar di sana nih karena A, B, C segala macam, RK pun sekarang tidak memegang suatu jabatan yang strategis gitu loh. Menyambung tadi dari Kemarin udah kembali ke sipil. Iya, dia sudah Udah menjadi kembali sipil sipil. gitu loh. Kalau mau ribut kenapa nggak 2 tahun lalu? Kenapa nggak dari dulu? Pas dia menjabat ya kan, kurang lebih kayak gitulah kalau dari saya. Lagi Oke, cukup. Ah.